Bapa yang selalu baik di dalam kehidupan kami. Kau sungguh setia, apapun kondisi kami hari ini, kami tetap aman di dalam hadirat-Mu. Kami merasakan ketenangan, dan Engkau mengasihi kami. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Oh, Yesus, sama-sama katakan, inilah hidupku, serahkan, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
Aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya, ku percaya padamu, penyelamatku. Kami percaya, kami percaya, Kau pasti tolong kami, Kau pasti bela kami. Hidup kami aman dalam-Mu Tuhan, hidup kami tenang. Kami rasakan kedamaian di luar pikiran kami, karena kasih-Mu, karena hadirat-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Jesus. Meskipun di luar sana banyak yang merasakan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan di mana-mana. Tapi saat ini kami mau katakan, hidup kami merasakan ketenangan yang luar biasa. Rasa yang aman, karena kami tahu kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami ada di dalam kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam
bersamamu. Sama-sama katakan. Lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Bapa-Ku. Jadikan ini doamu. Mari katakan. Lingkupiku dengan sayang-Mu, naungiku dalam kuasa. Angkat tanganmu, katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Bapa-Ku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Bapa-Ku. Ku tenang sebab Kau Bapa-Ku. Ku tenang sebab Kau Bapa-Ku. Kau Bapa kami, Kau Bapa kami, yang selalu menjaga kami, yang selalu pelihara kami, Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan, selalu bela kami. Walau badai mengamuk, Kau angkat kami, Tuhan. Kau angkat kami, Yesus. Terima kasih, terima kasih Bapa, untuk penjagamu, untuk pemeliharaanmu, Yesus. Oh Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Yesus. Yesus, kami bersamamu. Tenang, Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Nyanyikan dengan iman saat ini, katakan. Tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia.
pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, Tuhan di pihakku. Oh, ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Oh, mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Ini iman kami. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Haleluya, haleluya. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya nggak akan khotbah, tapi cuman sharing aja 20 menit. Ya, itu tentang warisan. Tahun lalu, bulan November, ibu saya dipanggil pulang ke surga. Selisih 58 minggu, lalu ayah saya dipanggil pulang ke surga. 6 Agustus kemarin. Jadi sekarang saya yatim piatu, nggak punya mama, nggak punya papa. Pak Yusak juga nggak punya mama, nggak punya papa. Nah, saya mengingat akan teladan-teladan kedua orang tua saya, di mana mereka juga dipanggil menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, dan boleh mengakhiri pertandingan dengan baik. 3 hal yang sering diucapkan. Dia panggil saya Noni, kamu percaya, percaya. Sama Tuhan harus percaya. Terus kamu harus hormati Roh Kudus, respect terhadap Roh Kudus. Dan bukan hanya itu, kamu harus ingat, Nue, kamu harus nabur. Papi ini sudah nabur, Nue. Tapi kamu sendiri juga harus nabur, pasti kamu juga nuai. Nah, mari dibaca lebih dahulu dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu, sebagaimana engkau percaya kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Sekarang Yohanes 14 ayat 12 sampai 18, yuk dibaca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan ia akan melakukan yang lebih besar daripada itu. Karena aku pergi kepada Bapa. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dapat dimuliakan di dalam Putra.
Jika kamu meminta segala sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya karena Dia tinggal bersama kamu dan berada di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku, amin, Dia akan datang lagi. Nah saudara, secara manusia mungkin saya, Pak Yusak, nggak punya orang tua, yatim piatu. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tahun 1963, kedua orang tua saya menikah. Ya ini fotonya. Beratnya ibu saya cuma 40 kilo, kurus sekali. Nah terus 64 saya lahir. 65 ayah saya punya pengalaman dengan Tuhan. Dia seorang businessman, punya apotek, lalu juga punya mobil banyak buat dagangan, juga punya semangkok berlian, dijual beli dagang. Nah ibunya yaitu nenek saya seorang janda umur 42 dengan 4 anak. Setia sekali beribadah sama Tuhan, rajin ke gereja. Nah, ayah saya diajak ke gereja. Tapi kalau ke gereja begitu yang khotbah mungkin nggak menarik atau nggak bagus gitu, dia langsung waktu khotbah dia keluar. Lalu makan soto di depan gereja. Nggak ada yang di sini ya, seperti ini ya. Nah, saudara pada saat dia selesai tinggal berdoa, masuk lagi. Sama Tuhan hidupnya seperti itu. Acuh tak acuh. Satu kali dia dagang mobil, lalu dia mau coba mobil tersebut, Mini Cooper, dengan kecepatan yang tinggi. Dan pada waktu ngegas gitu, ada anak kecil umur kurang lebih 10 tahun nyebrang ngejar layangan. Nah pada saat anak itu lari, pas tertabrak sama ayah saya, ditabrak, jedor. Lalu dia ngerem, itu mutar mobilnya, lalu anaknya terpelanting ke atas, lalu dilindas lagi. Ya, ada darah keluar dari mana-mana, langsung sekarat gitu saudara. Dalam keadaan seperti itu dia diserbu massa, lalu ayah saya ngomong minta izin anak ini saya mau bawa ke rumah sakit. Nah dibawa rumah sakit, diobatkan di situ. Nah dia ketakutan. Lalu dia lari. Saudara tahu larinya kemana? Ke gereja. Dari jam-jam 7, jam 8 dia lari ke gereja. Dan di situ ada full timer yang jaga gereja. Diajak doa sama-sama, yaitu Pak Kris Da Costa. Doa semalam-malaman dari jam 7 terus sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 minta mujizat. Dan dia katakan, ayah saya katakan, Tuhan engkau itu ada enggak? Kalau engkau ada, nyatakan. Anak yang aku tabrak pasti mati ini hidup, pasti. Ada mujizat, aku minta engkau itu ada enggak? Kalau engkau ada, nyatakan mujizatmu. Ya doa. Sampai akhirnya jam 6, setengah 6 dijemput polisi di gereja tersebut. Lalu malah orang tuanya ngomong minta maaf karena merepotkan. Dan singkat cerita anak yang dia tabrak hidup, sembuh dan hidup. Sejak hari itu ayah saya jual semua, mulai melayani Tuhan. Nggak bisa khotbah, cuman bersaksi. Bersaksi
apa yang dia alami. Lalu dia pergi ke desa-desa memberitakan Yesus itu nyata, Yesus itu real, Tuhan itu real. Dan mulai jemaat banyak yang diselamatkan karena dia orang baru istilahnya. Khotbah nggak banyak diterima, dia khotbah di penjara. Dan orang-orang di penjara itu dengarkan khotbahnya ayah saya. Singkat cerita, hasil dari keuangan kami, keuangan ayah saya mulai drop, turun. Tabungannya habis, nggak bisa makan. Dan dia harus belajar Bible ke Surabaya. Nggak bisa bayar angkot, gandol truk, miskin. Dan dalam keadaan seperti itu ibu saya pergi ke toko roti, leles kulit telur, dibikin bedak telur, dijual terus. Dan saya kecil miskin, mau makan juga nggak bisa. Karena zaman dulu pendeta kan miskin, identik dengan miskin. Nah, kalau mau sarapan nggak bisa sarapan. Ibu saya kalau lapar minum air, banyak-banyak minum air supaya nggak lapar. Jadi cuman anak-anak yang sarapan. Nah, dalam keadaan seperti itu, tapi sudah punya pengalaman nabrak anak tadi itu. Jadi iman tetap dipertahankan, percaya. Dan singkat cerita, kami juga terus usaha jual bedak telur, jual buntil. Itu ibu saya leles kulit lumbu, lalu dipotong, dijemur, lalu dibikin pepes, kasih bumbu pepek, dikukus, besoknya dijual. Kami hidup dari itu hari-hari. Saudara, ayah saya jadi supir, terus jadi mandor, bukan pemborong, mandor, saudara. Jaga bangunannya orang, dapat uang, jadi sambil pelayanan, sambil kerja. Dalam keadaan seperti itu, tapi imannya tetap kekeh. Yesus itu hidup, Yesus itu ada. Dan sampai satu hari dia dapat ayat di 1 Korintus 6 ayat 19. Firman Tuhan katakan apa? Yuk dibaca yuk, 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milikmu sendiri. Saat dia baca ayat ini, dia kayak tersentak. Loh, tubuhku ini rumahnya Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam aku. Dia juga suka kumpul sama kiai-kiai, bahasa Jawa, itu budaya Jawa. Wah, berarti aku ini manunggal dengan Kaulo Gusti. Kenapa aku miskin? Kenapa aku melarat seperti ini? Harusnya aku nggak boleh miskin. Aku kan ada Roh Kudus, aku punya perewangan Roh Kudus. Bahkan firman Tuhan juga katakan dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27 katakan demikian. Lah juga Roh membantu dalam kelemahan kita, karena kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan, tetapi Roh itu sendiri bersyafaat demi kita dengan erangan-erangan yang tak terungkapkan. Dan Dia yang menyelidiki hati telah mengetahui keinginan Roh itu, karena Dia bersyafaat menurut kehendak Elohim demi orang-orang kudus. Nah, mulai dari ayat ini dia bangkit. Aku nggak boleh miskin. Aku harus diberkati. Ada Roh Kudus, ada Roh Kudus. Mulai, saudara, kebenaran itu memerdekakan hidup ayah saya. Mulai dia perkatakan, aku soge, aku diberkati. No hope become poor. Enggak ada harapan aku untuk miskin. Dan waktu itu jemaat masih 7 orang, mulai diajak doa sama-sama, terus memperkatakan firman dan mempercayai firman, dan terus confess akan firman, perlahan tapi pasti mulai kegerakan itu terjadi.
kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan ayah saya, dalam kehidupan jemaat Tuhan. Yang dulunya utang banyak, karena beriman, memuji, terus memperkatakan, mengakui respek atas Roh Kudus. Sehingga ada perubahan. Yang dulunya ngontrak, punya rumah. Dia selalu katakan, di sini saudara yang gak punya rumah, yang kontrak, di dalam nama Yesus, hormati Roh Kudus. Tahun depan saudara punya rumah. Dan pada saat diucapkan, benar. Kehidupan jemaat yang dia layani di Surabaya itu berubah. Bahkan ada satu orang punya pabrik, pabriknya itu banyak setannya. Dan rugi terus, pabrik sepatu, rugi terus. Tapi nangkep firman daripada ayah saya ini mulai berubah. Dan terus berkembang, satu pabrik, dua pabrik, bahkan setannya minggat semua dan keluarga ini diberkati luar biasa. Nah saudara, pada saat firman itu diberitakan, disampaikan, maka ada kemerdekaan. Bahkan tahun berapa tuh ya, 70, 78, 76, 77 kami pindah ke Surabaya, lalu tinggal di Manyarjo, lalu ada tanah dia beli, bikin gedung doa, dia doa situ 24 jam, hari-hari doa. Banyak orang yang sakit datang didoakan sembuh, orang lumpuh, jalan, buta melihat, saudara, mujizat. Waktu itu saya masih umur 10, 12 tahun, saudara. Saya sudah main musik, nggak pernah les tapi bisa sendiri. Jadi musiknya cuma gitar sama piano sama akordeon, dia main akordeon. Nah nyanyi, mujizat terjadi. Dan satu hari dia kepingin beli tanah 4.000 meter yang Manyar itu. Saudara tahu, dia kelilingi itu tanah. Masih lumpur-lumpur, rawa-rawa, dia kelilingi. Dalam nama Yesus, ini punya Tuhan, ini punya Tuhan, ini punya Tuhan. Punya Tuhan. Nah saudara enggak tahu bagaimana satu kali yang punya rumah, yang punya tanah itu sakit. Dia mimpi, lalu kayak dibawa 2 orang hitam-hitam mau dimasukkan ke dalam tanah. Nah waktu kritis itu ayah saya datang kepada bapak tersebut. Namanya saya masih ingat, Pak Askat. Pak Askat, dalam nama Yesus balik, sembuh, hidup. Nah ternyata dia punya pengalaman, dia dibawa 2 orang akan dimasukkan ke dalam tanah. Lalu dia dengar ayahku ini, bapakku ini panggil-panggil, Askat. Lalu balik, rohnya itu kayak balik, seret. Terus sadar, lalu dia katakan, bapakku kan namanya Alek. Lek, ya pak, kamu mau tanah itu 4.000? Ya, berapa pak? Cukup. Pinten pak, kan orang Jawa gitu. Pinten pak, harganya pun, pinten pak? Cukup wes lek, cukup. Saudara tahu, gratis tanah 4.000 meter itu. Ya. Saudara, ada pengalaman supranatural yang luar biasa. Dan saya melihat bahwa orang yang benar-benar respect terhadap Roh Kudus, hidupnya berubah. Ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ya, singkat cerita, hidup kami diubahkan. Dari yang miskin, gak bisa makan, ngadepin sakit penyakit, ngadepin masalah di gereja, apapun, bersama Roh Kudus bisa. Dan hari ini saudara, mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Covid ini sampai berapa lama juga gak tahu. Saudara mungkin stuck, tapi ketahuilah, teruslah percaya sama Tuhan Yesus. Terus percaya, jangan ada yang menyerah, jangan ada yang putus asa. Terus hormati Roh Kudus. Hidupmu bukan sendiri, tapi ada Roh Kudus dalam hidupmu. Kita manusia roh, punya jiwa, tinggalnya dalam tubuh ini. Ketika engkau memperhatikan, engkau menghormati Roh Kudus, lambat atau cepat, ada terobosan-terobosan yang terjadi dalam hidup saudara. Percaya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin.
Amin, amin, amin. Ya, saudara jangan takut. Untuk ke depan 2021 orang katakan apapun, jalani bersama Tuhan. Terus percaya engkau terus dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tujuh katakan amin. Terus yang terakhir, yang ketiga, yang kalimat sering diucapkan, kamu nabur, nabur. Mazmur 107 ayat 37. Dan mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun anggur yang akan menghasilkan buah. Mazmur 126 ayat yang ke-5 sampai 6. Yuk sama-sama yuk, 1, 2, 3. Siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan, terus, sesungguhnya orang yang berjalan dan menangis sambil membawa benih yang berharga untuk ditabur, pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Nah, saudara, dari sekian banyak engkau hadir di tempat ini untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah. Saudara menabur kasihmu sama Tuhan, kesetiaanmu kepada Tuhan. Di mana yang lain takut untuk datang beribadah. Tapi saudara ada di tempat ini, saudara sudah menabur kesetiaan. Dan ketahuilah, engkau pasti menuai. Orang katakan hidup di dalam kasih karunia, anugerah, enggak usah nabur, enggak usah nabur. Saudara lihat petani itu bagaimana dia menuai. Dia harus nanam benih jagung, benih jagung. Dia tunggu dan satu kali tumbuh maka buahnya berlipat-lipat kali ganda. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini seperti petani. Nabur, pasti kau akan nuai. Apa yang kau tabur, engkau pasti tuai. Mungkin hari-hari ini saudara datang ibadah, wah mau kasih persembahan, uang tinggal sekian, tapi butuh kasih persembahan. Saudara, Tuhan gak lihat jumlah uang, Tuhan lihat hatimu. Dan ketahuilah, apa yang kau tabur, engkau pasti tuai. Pasti tuai. Saksinya saya, hari ini Tuhan memberkati berlimpah, berlimpah, berlimpah. Karena nabur, nabur. Ya, di atas saya ada ayahku, ada bapakku, ada nenekku. Sejak mereka, saya keturunan kelima. Di atas itu ada oma, co, itu satu kali sakit, didoakan guru sekolah minggu, lalu percaya Tuhan Yesus, dibaptis. Sejak itu berhalanya dibuang semua, lalu dia mulai bangun gereja, terus turun ke anaknya pelayanan, turun ke ibu oma, terus turun ke bapakku, terus sampai ke saya, sampai ke Billy. Ketika kita menabur, pasti menuai. Saya bisa hari ini karena ada yang nabur, nuai. Oma nabur, anak cucu yang nuai. Saudara hari ini mungkin gak cukup buat makan, tapi kok dikasih kantong kolektor, mau nabur enggak, nabur enggak. Ya saudara, iman, percaya. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau pasti dipelihara. Engkau pasti dipelihara, engkau pasti diberkati. Dan firman Tuhan ini ya dan amin. Apapun masalah, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Percaya katakan amin. Dan hari ini kedua orang tua saya sudah di surga, mereka sudah seperti ini. Dada, fotonya itu ada dada. Nah, sukacita wajahnya. Saya percaya sudah lepas dari sakit, capek, udah ke surga. Dan tinggal kita, tinggal saudara dan saya yang ada dalam dunia ini. Engkau percaya diberkati untuk jadi berkat buat orang-orang di sekitar saudara. Dan boleh memuji, memenangkan jiwa buat Tuhan. Setuju katakan amin? Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS
010 922 9000, 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, Persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yesua HaMasiah bless you. Percaya hidup kita penuh dengan mujizat. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari bersama nyatakan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Semua lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Katakan, hidupku penuh mujizat. Sebab Kau Alfa dan Omega. Yang percaya katakan amin. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Oh, 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 oh. Bersama katakan. Oh, 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 oh. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lagi lakukanlah lagi keajaiban dalam
Puji Tuhan, saya percaya saudara semua diberkati Tuhan. Dan saya mengencourage saudara, ketika saudara diberkati, ayo sama-sama kita mau bagikan juga berkat dari Tuhan, yaitu berkat rohani firman Tuhan ini. Supaya bisa menguatkan rekan-rekan kita yang lain, menguatkan keluarga kita. Dan saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Firman itu berkuasa saudara, ketika saudara sharekan firman ini, saudara tidak pernah tahu seberapa besar pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan atas kehidupan orang-orang tersebut. Amin. Sama-sama kita mau doa berkat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini kami sudah menerima firman Tuhan. Dan kami percaya hari ini adalah hari kemenangan kami. Saat ini Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami menyerahkan seluruh permasalahan kami. Kami tahu Tuhan kami tidak mampu, tetapi Engkau terlebih sanggup Tuhan. Dan kami percaya, kami berkata kepada masalah kami hari ini, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Dan Bapa terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini juga kami terima berkat yang terbaik, berkat sempurna dari Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kehidupan kami semua. Anugerah dan kuat kuasa Roh Kudus terus menyertai hidup kami semua, sehingga kami sampai kepada rencana-Mu yang ajaib digenapi sempurna atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya, ditolong, dikasih, disertai Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. To the King, Jesus the Son, the Lord of all. Jesus my God, my righteousness, my tower of strength, my shield. Trust in you alone.
that ransomed me. Lord, how excellent is your name in all the earth. We stand in awe